Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok malam A13 Teknologi Rekayasa Elektronika Malam ingin mempresentasikan tentang Project Machine Learning Robot dan Follower. Baik, perkenalkan saya Wahyu Sinaga dengan NIM 4242311026. Saya Muhammad Rahmat Nur dengan NIM 4242311025. Di presentasi ini kita memiliki presentasi poin, yaitu ada yang pertama yaitu tujuan, yang kedua pengertian, ketiga komponen driver motor, keempat komponen sensor, kelima skematik motor, keenam skematik sensor, ketujuh layout driver motor, ke-8 layout sensor, dan ke-9 proses pembuatan dan dokumentasi. Berikut adalah tujuan membuat robot line follower analog. Ada yang pertama, untuk membantu memahami prinsip-prinsip kontrol otomatis dan sensor logika. Yang kedua, mengetahui apa itu robot line follower. Yang ketiga, memahami apa saja komponen yang ada pada robot line follower analog. Yang keempat, memahami dan mengetahui apa saja teori yang ada dalam proses pembuatan robot line follower analog. Yang kelima, untuk mengembangkan keterampilan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui dan memahami prinsip kerja robot line follower analog. Pengertian line follower analog. Robot line follower analog adalah merupakan robot yang dapat bergerak dengan mengikuti jalur berupa garis hitam atau garis pandu yang ada di permukaan. Robot line follower analog juga merupakan jenis robot yang termasuk dalam kategori robot mobile, yang dibuat untuk bekerja secara otomatis dan memiliki kemampuan yang dapat mendeteksi dan bergerak mengikuti follow atau garis pandu. Robot line follower analog ini dibuat dengan menggunakan beberapa macam-macam komponen elektronika, seperti resistor, transistor, dioda, motor DC, dan IC. Dan juga menggunakan bahan-bahan mekanik seperti akrilik, PCB, spacer, dan sebagainya. Dalam hal ini, L289N motor driver adalah driver dan jalurnya sebagai plan atau objek atau fotodioda sebagai sensor dan feedback. Sistem ini bekerja cukup efektif selama semua komponen bekerja dengan baik. Alat dan bahan di sini kami menggunakan solder dan timah, bor PCB, PCB single layer, akrilik, gerinda, dan motor DC. Komponen yang kami gunakan dalam driver motor yaitu IC L298N, pin header, kapasitor 220F, dioda, pin header, dan LED. Komponen yang kami gunakan dalam driver sensor yaitu fotodioda, resistor 330 ohm, jumper mel to female, resistor 1000 ohm, pin header, dan LED. Baik, sini kami memiliki rangkaian driver motor. Rangkaian driver motor terdiri dari 3 bagian. Yang pertama komparator, yang kedua driver dan regulator. Komparator berfungsi sebagai input dari sensor dan output yang dikeluarkan berupa high dan low. Driver adalah rangkaian yang tersusun dari transistor untuk menggerakkan motor. Regulator itu berfungsi sebagai penurun tegangan sesuai yang dibutuhkan untuk keluaran 5 volt. Baik, di sini ada rangkaian sensor. Sensor merupakan rangkaian yang berfungsi untuk mentransformasikan arus motor DC menggunakan 6 fotodiode dan 6 LED. Terdapat transistor 330 dan transistor 10K. Yang 330 untuk LED, yang 10K untuk fotodioda. Baik, ini adalah contoh hasil dari layout driver motor.
Dan ini adalah hasil dari rangkaian layout sensor. Baik, di sini ada proses pembuatan. Yang pertama penyablonan papan PCB. Penyablonan atau proses etching adalah proses atau pembuatan jalur-jalur konduktor yang nantinya menghubungkan tiap-tiap komponen pada papan. Prinsip kerja PCB yaitu komponen dihubungkan secara elektrik dengan papan PCB menggunakan dua metode yang disebut shock hole dan teknologi surface mount. Yang kedua ada pelarutan papan PCB. Adalah suatu tahap dengan melarutkan papan PCB oleh bahan kimia untuk menghilangkan tembaga supaya terbentuk jalur yang pas. Yang ketiga adalah pengeboran papan PCB. Pengeboran adalah proses pembuatan lubang melalui PCB di tempat-tempat tertentu untuk memberi ruang bagi komponen-komponen elektronik yang digunakan. Yang keempat, pemasangan komponen ataupun penyolderan. Adalah proses pemasangan dan penyolderan komponen elektronik ke papan PCB yang tertata. Baik, di sini ada dokumentasi pembuatan. Yang pertama adalah proses penyablonan. Ini kami sudah mulai menyablon dan penyablonan pertama gagal dan kedua berhasil. Lalu proses pelarutan. Pelarutan pertama sudah berhasil dan pengeboran, lalu proses penyolderan atau pemasangan komponen. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Audio Jungle.